Bismillahirrahmanirrahim. Hidrokarbon dan minyak bumi. Dari katanya sudah hidrokarbon, berarti di dalam senyawa ini terdapat atom hidrogen dan juga atom karbon. Bahasan yang sangat menarik karena jumlah senyawa hidrokarbon itu paling banyak di bumi kita. Bagaimana ciri-cirinya? Klasifikasi senyawa hidrokarbon, sifat fisika dan kimianya, serta peranan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita bahas di bab hidrokarbon dan minyak bumi. Tapi sebelum sampai ke situ, kita harus tahu dulu tentang kekhasan atom karbon. Bersama saya, Dewi Nuraini, Guru Kimia SMA Negeri 20, Kabupaten Tangerang. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dari materi ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Tentu kita sering mengunjungi SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Pernahkah terpikir bahwa berbagai bahan kendaraan yang ada di SPBU adalah campuran senyawa hidrokarbon? Sumber bahan bakar diperoleh dari minyak bumi yang merupakan campuran senyawa hidrokarbon. Minyak bumi mentah atau crude oil adalah bahan bakar fosil karena berasal dari sisa tanaman dan hewan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu, mati dan terkubur di dasar lautan. Dengan tekanan yang tinggi, mengubah fosil itu menjadi minyak bumi serta melalui proses selama jutaan tahun lamanya. Minyak bumi mentah adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen yang berikatan satu sama lain hingga membentuk rantai dengan jumlah atom C mulai dari 1 hingga 70 buah, bahkan ada yang sampai ratusan atom karbon. Di dalam senyawa hidrokarbon terdapat atom karbon. Bagaimana kekhasan atom karbon? Kita lihat, atom karbon di dalam periodik unsur terdapat di golongan 4A, periode 2, nomor atom 6. Atom karbon memiliki nomor atom 6. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasinya 24. Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya tentu saja 4. Dengan 4 elektron pada kulit terluar, bagaimana bentuk Lewisnya? Kita lihat. Apakah dengan bentuk Lewis seperti ini atom karbon sudah stabil? Jelas belum. Karena untuk mencapai kestabilan, jumlah elektron di atom pusat harus oktet atau duplet. Kita lihat contoh pembentukan senyawa metana. Kita tahu tadi atom karbon punya 4 elektron valensi, sehingga supaya dia stabil, dia harus berikatan dengan 4 elektron yang berasal dari atom hidrogen. Ikatan apa yang terbentuk antara atom karbon dengan atom hidrogen? Membentuk ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah atom karbon punya 4 elektron valensi, sehingga dapat digunakan untuk membentuk 4 ikatan kovalen dengan unsur non-logam lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan juga dengan unsur halogen yaitu fluor, klor, brom, yodium. Adanya 4 elektron valensi ini bisa kita misalkan dengan 4 tangan.
dia punya 4 tangan atau 4 elektron valensi, maka atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau ikatan rangkap 3 dengan atom karbon lainnya. Kekhasan atom karbon yang kedua, atom karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Rantai karbon ada yang bentuknya terbuka atau disebut juga dengan alifatik, ada yang bentuknya rantai tertutup atau alisiklik, ada yang bentuknya segi enam dan letak ikatan rangkapnya berselang-seling atau disebut juga dengan aromatik. Kekhasan atom karbon yang terakhir atau yang ketiga, atom karbon relatif kecil. Mengapa dia kecil? Karena dia terletak pada periode kedua. Artinya, di dalam atom karbon ini terdapat 2 kulit, sehingga menyebabkan jari-jari atomnya relatif pendek. Karena jari-jari atomnya relatif pendek, hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat, sehingga dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 2 maupun rangkap 3. Demikian kekhasan atom karbon.